Bala tidak demikian. Bala tidak demikian. Man siapa aslama mengikhlaskan, aslama menyerahkan wajahahu dirinya lillahi untuk Allah wa dan dia muhsinun orang yang berbuat baik, falahu maka baginya ajaruhu pahalanya inda di sisi Rabbihi robnya wala dan tidak ada khaufun rasa takut alaihim atas mereka wala dan tidak hum mereka yahzanun mereka bersedih hati. Bala tidak demikian man barang siapa aslama menyerahkan wajhahu dirinya lillahi kepada Allah wa huwa dan dia muhsinun orang yang berbuat baik falahu maka baginya ajaruhu pahalanya inda di sisi Rabbi hanya wala dan tidaklah khaufun rasa takut alaihim atas mereka walahum dan mereka tidak yahzanun bersedih hati. arti keseluruhan tidak barang siapa menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dan dia berbuat baik dia mendapat pahala di sisi Tuhannya dan tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Ayat ini membantah anggapan orang-orang yang merasanya kelompok mereka yang akan masuk surga yang disebutkan di ayat sebelumnya. Allah menjelaskan bahwa keselamatan bukan berdasarkan golongan atau keturunan atau klaim semata pengakuan saja, tetapi berdasarkan aslama wajahahu lillah, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah seperti yang disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir yang barusan dibaca tadi. Aslama wajahahu itu artinya ikhlas tunduk kepada Allah dalam akidah, dalam ibadah, dan dalam ketaatan-ketaatan yang lainnya. Yang kedua kata wahuwa muhsinun, dan dia berbuat ihsan. Berbuat ihsan itu artinya adalah amalnya itu benar, amalnya itu baik dan mengikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti yang disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir, dan dilakukan dengan sungguh-sungguh. Maka orang yang seperti ini apa tadi? Aslama wajahu pertama, yang kedua wahuwa muhsin. Orang seperti inilah orang yang akan mendapatkan pahala di sisi Allah, ya, berupa ketenangan dari rasa takut terhadap masa depan, la khaufun alaihim, dan tidak perlu bersedih atas apa yang terjadi di masa lalu, walahum yahzanun. Pelajaran pentingnya dari ayat ini adalah pertama, keselamatan kita di akhirat itu tidak ditentukan oleh label kelompok sebagaimana yang diklaim oleh Yahudi dan Nasrani. Mereka mengatakan la yadkhulul jannata illa man kana hudan au nasara, tetapi ditentukan oleh iman, dan iman itu dibuktikan dengan amal soleh, dan amal soleh tidak sekedar beramal soleh, tapi amal soleh ada persyaratannya, harus ikhlas karena Allah. Di samping itu harus berbuat ihsan. Inilah jalan kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat. Dan orang yang beriman, yang istiqomah, akan diberi ketenangan hati oleh Allah. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Ayat ini juga selaras dengan firman Allah yang lain di dalam surat Ali Imran, surat yang ketiga, ayat 185. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Ini sudah kita ulang yang lalu ya.
Maka barang siapa yang berhasil dijauhkan dari neraka dan berhasil dimasukkan ke dalam surga, sungguh ia adalah orang yang beruntung, orang yang sukses. Ya, kembali kepada pandangan tafsir Ibnu Katsir yang sudah dibacakan tadi. Saya bacakan Arabnya ya. Man aslama wajhahu lillah, yaitu orang yang berserah diri kepada Allah atau mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah, wa huwa muhsinun, dan dia itu berbuat ihsan, ya, berbuat baik. Ibnu Katsir itu menafsirkan yang dimaksud adalah man ahlasol amala lillahi wahdah, orang yang mengikhlaskan amalnya hanya semata-mata kepada Allah atau untuk Allah, la syarika lahu, dan tidak ada sekutu bagi Allah dalam dia beramal. Dan itulah yang kita nyatakan selalu dan kita ungkapkan selalu di dalam sholat kita, minimal 5 kali dalam sehari. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati artinya sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan seluruh rangkaian ibadahku. Ibadah apa saja, mulai dari ibadah ritual maupun ibadah sosial, ibadah mahdoh maupun ibadah muamalah, semuanya untuk Allah. Wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Rabb semesta alam. Makanya kita itu dipesan wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan Islam atau dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Kalau tadi Islam itu ikhlas, semuanya ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana juga di dalam surat Ali Imran, juga di surat yang ketiga ayat yang ke-20, Allah katakan fa in hajuka fakul aslamtu wajhiya lillahi wa manittaba'an. Fa in hajuka artinya, maka apabila mereka mendebatmu, fakul aslamtu, fakul maka katakanlah aslamtu, aku berserah diri, aku menyerahkan, wajhiya diriku, lillahi hanya kepada Allah, wa manittaba'an, waman, dan begitu pula orang-orang yang mengikuti aku, pengikutnya Rasulullah sama ya. Kemudian masih dalam tafsir Ibnu Katsir, Sa'id bin Jubair mengatakan, mengartikan bala man aslama wajhahu, barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah. Aslama itu diartikan oleh Sa'id bin Jubair sebagai akhlaso, mengikhlaskan diri. Ikhlas itu artinya apa? Murni. Wajhahu, dirinya. Jadi kalau kita ibadah kepada Allah berarti murni semata-mata kepada Allah, tidak boleh kecampur. Namanya murni, nggak boleh campur, tidak boleh dicampuri yang lain, tidak boleh dicampuri syirik, tidak boleh dicampuri bahkan syirik yang paling kecil, yaitu apa? Ria, ingin dilihat orang ya. Wajahahu juga oleh Sa'id bin Jubair diartikan dinahu, agamanya, atau ibadatahu, ibadahnya. Dan wahwa muhsin, muhsin diartikan oleh Sa'id bin Jubair sebagai muttabi'un fihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, mutaba'ah, mencontoh Rasulullah. Maka tadi persyaratannya amal itu ada 2, yaitu pertama ikhlas, yang kedua mutaba'ah. Maka para ulama mengistilahkan al-amalu la yuqbalu illa bil ikhlasi wal mutaba'ah. Amal itu tidak bisa diterima oleh Allah kecuali hanya 2 hal, yaitu yang ikhlas karena Allah dan mencontoh Rasulullah.